Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Beta Gadget. Hari ini kita akan bahas HP yang barusan dirilis nih, yakni Realme Narzo 20 Pro. Sebelumnya mari kita lihat ada apa aja sih di dalam boxnya. Yang pertama, kalian bakal dapat softcase bening dan buku panduan serta kartu garansi. Kemudian ada adapter yang sudah mendukung 65 watt Super Dart charge dan juga kabel Type-C yang juga udah support Super Dart. Oh iya, buat yang belum tahu, tidak semua kabel Type-C ya support Super Dart ini, jadi harus selektif memilih kabel data kalau misal kabel data kalian nantinya hilang. Oke, mari kita bahas smartphone-nya. Realme Narzo 20 Pro bawa gaya desain yang menurut saya nggak baru-baru banget, tapi bagus. Kenapa saya bilang nggak baru-baru banget? Karena desainnya tuh familiar seperti smartphone Realme sebelumnya. Yang justru saya suka adalah warna dan desain dari bodi belakangnya ini. Pas pegang tuh rasanya premium dan nggak kayak HP Realme 3 jutaan lainnya yang feelnya kurang solid. Di Realme Narzo 20 Pro ini feelnya solid banget dan bahkan lebih baik dari kompetitornya ya menurut saya. Saya acungi jempol build quality-nya dari HP ini. Hal yang mungkin agak kurang dari desainnya tuh sebenarnya ada di bezel bawahnya sih. Menurut saya bezel bawahnya ini harusnya bisa ditipisin lagi ya, karena bezel HP 3 jutaan zaman sekarang itu udah tipis-tipis banget. Beralih ke warna. Untuk warnanya dari HP ini sendiri ada dua pilihan warna, yakni warna White Knight dan Black Ninja. Warna yang saya pegang ini adalah warna Black Ninja yang menurut saya lebih cakep dari warna White Knight-nya. Tapi ya ini soal selera sih masing-masing. Realme Narzo 20 Pro bawa layar 6,5 inch Full HD Plus dengan panel IPS LCD yang punya kecerahan hingga 480 nits. Layar dari Realme Narzo 20 Pro ini menurut saya sudah oke soal kecerahannya. Pas dipakai di kondisi siang hari, layarnya masih bisa terlihat dengan cukup jelas. Soal warna sih sama seperti karakter layar IPS lainnya ya, yang cenderung agak cerah di warna-warna gelap seperti hitam dan tidak sehitam AMOLED. Tapi overall untuk layarnya sih nggak ada masalah. Menurut saya adanya refresh rate 90Hz ini yang paling bikin layarnya enak buat dipakai. Feel 90Hz ultra smooth display-nya berasa banget sih. Oh iya, buat yang belum tahu, layar 90Hz ini juga bisa di downgrade ke 60Hz. Mungkin buat kondisi-kondisi dimana pas baterainya udah mau habis ya. Jadi kalian bisa memilih mode 60Hz aja buat menghemat baterai. Salah satu nilai jual dari Realme Narzo 20 Pro ini adalah prosesornya. Yap, Realme Narzo 20 Pro udah dibekali prosesor gaming MediaTek Helio G95. Helio G95 sendiri udah terkenal enak buat ngegame ya. Game-game seperti PUBG bisa dihandle dengan baik dengan settingan smooth ultra walau belum smooth ekstrim. Sementara untuk Genshin Impact bisa ke settingan framerate 60 fps di grafik medium. Tapi tentunya masih belum bisa ke high ya. Tapi ya wajar banget sih buat chipset mid-range ini, hitungannya udah enak dan playable. Sedangkan untuk main Call of Duty Mobile bisa menghandle grafik dengan settingan rata kanan atau very high. Dan ketika dibuat ngegame tentu nyaman dan enak banget. Cuman menurut saya prosesor ini kadang agak suka anget ya gitu ketika dibuat main game dengan intensitas yang cukup lama. Tapi ya suhunya sih masih cukup terkendali. Cuman saran saya sih pakein case yang aja ya, biar nggak terlalu berasa angetnya dan bisa nyaman kalian mainnya. Soal UI saya nggak banyak bahas ya, karena sama seperti Realme UI sebelumnya yang feelnya mendekati stok Android. Buat yang suka stok Android mungkin cocok dengan Realme UI sih. Saya sendiri sih cukup nyaman karena tidak terlalu banyak iklan di UI ini ya. Jadi HP-nya cukup enak dipakai dan juga UI ini cukup ringan. Smartphone ini udah dibekali dengan RAM 8GB LPDDR4X untuk mendukung performa multitasking yang enak dan nyaman digunakan. Selain itu, memorinya juga udah gede ya, 128GB dan udah pakai UFS 2.1. Jika Anda merasa kurang dengan kapasitas memori ini,
Realme menghadirkan slot triple SIM yang bisa kalian gunakan untuk micro SD dan 2 SIM card sekaligus. Selain slot micro SD yang terletak di sisi smartphone, fingerprint pada smartphone ini juga terletak di bagian samping, yakni samping kanan. Menurut saya fingerprintnya ini udah enak banget ya buat dipakai, finishingnya juga mulus dan rapi. Soal performanya menurut saya udah cepet banget sih. Oh ya, buat yang senang pakai sidik jari samping kayak gini, saya sarankan sih registrasi 2 sidik jari ya, yakni jempol kanan dan jari telunjuk buat pemakai smartphone kanan. Karena sepengalaman saya kedua jari itu paling sering nyentuh sisi fingerprintnya. Sayangnya Realme kali ini tidak membenarkan fitur NFC di smartphone ini, jadi ya agak mungkin pertimbangan ya buat kalian yang butuh NFC. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu butuh sih, karena nggak hidup di kota besar macam Jakarta ya, yang sering berpergian dengan MRT, atau luar kota yang sering berpergian dengan e-tol. Kalau saya sendiri sih maklum ya, anak rumahan gitu, jadi jarang berpergian. Realme Narzo 20 Pro ini bawa single speaker dengan kualitas yang menurut saya standar aja ya, nggak spesial. Tapi ya masih cukup oke lah ya kualitasnya. Saya sih berharap kepada Realme bahwa bisa lah kelak menghadirkan dual speaker di smartphone 3 jutaan mereka, karena brand lain terbukti udah bisa menghadirkan dual speaker di range harganya. Berikut sampel dari speakernya. Oke, masuk ke fitur paling menarik dari smartphone ini, yakni 65W Super Dart Charge-nya. Fitur ini tuh jujur sangat memanjakan banget ya, karena menurut saya kalau udah pakai 65W terus disuruh balik ke 30W atau 20W rasanya kok lama banget ya ngecasnya ya. Jadi menurut saya Realme berhasil membuat dobrakan buat HP 3 jutaan dengan membekali fast charging level flagship mereka. Dengan charger ini, Realme Narzo 20 Pro yang punya baterai 4500 mAh mampu terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 38 menit saja. Mantep banget emang. Sementara untuk baterainya sendiri, menurut saya baterainya cukup awet dan bisa banget buat tahan seharian penuh. Kadang juga bisa tembus 2 hari ya kalau pemakaian cuman minim gaming dan sosmed aja. Overall, daya tahan baterai Realme Narzo 20 Pro ini nggak ada masalah dan cukup awet. Beralih ke soal kamera, Realme Narzo 20 Pro bawa 48 AI quad kamera pada kamera belakangnya dengan konfigurasi lensa utama 48 megapiksel f1.8, lensa ultra wide angle 8 megapiksel f2.3 dengan lebar angle 119 derajat, lensa makro 2 megapiksel f2.4 dan lensa black and white portrait dengan resolusi 2 megapiksel f2.4. Sedangkan pada kamera depan ada lensa 16 megapiksel f2.1 dengan sensor Sony IMX471. Untuk hasilnya menurut saya kamera ini udah bagus sih di kondisi cukup cahaya. Warna yang dihasilkan juga cenderung natural dan gak terlalu lebay soal saturasinya. Namun buat yang pengen hasil saturasi tinggi bisa juga mengaktifkan fitur utama chroma boost-nya. Sementara pada kamera depan hasilnya udah oke, walau tidak sebagus kamera depan di Realme 7 Pro. Berikut beberapa sampel fotonya. Untuk foto malamnya sendiri sebenarnya awalnya saya ngerasa kurang ya, karena foto malamnya cenderung gelap pas awal pakai HP ini. Namun setelah update software patch Oktober atau yang terakhir, barulah kerasa kalau foto dari Realme Narzo 20 Pro ini ternyata bagus juga ya buat foto malamnya.
Foto yang ditangkap malam hari cukup detail dan beberapa foto tampak lebih terang dari kondisi aslinya, namun tak menghilangkan sisi malamnya dari foto tersebut sehingga masih tampak natural. Oh ya, Realme juga membenamkan fitur malam filter seperti Cyberpunk, Flamingo, dan Modern Gold. Buat foto kamera depannya juga udah support fitur night mode. Berikut beberapa sampel fotonya. Di sisi video, Realme Narzo 20 Pro udah support perekaman video hingga 4K 30fps dan 1080p at 60fps. Pada perekaman 1080p 30fps, videonya juga udah dibekali fitur stabilisasi UIS dan juga UIS Max. Menurut saya, Realme kali ini udah memperbaiki bug stabilisasi seperti di Realme 7i sehingga tidak terjadi getaran yang kurang perlu gitu ya. Satu lagi fitur yang perlu diketahui dari Realme Narzo 20 Pro ini adalah udah punya sertifikasi tahan cipratan air, sehingga pas musim hujan ini nggak perlu khawatir akan kena air, karena pada lubang smartphone ini telah disegel dengan pelindung silikon. Oke, masuk ke kesimpulan. Dengan harga 3 jutaan, apakah smartphone ini layak buat dibeli? Menurut saya layak banget. Dengan catatan Anda tidak butuh fitur NFC ya, seperti saya ini. Karena menurut saya ini adalah HP 3 jutaan terbaik yang bisa Realme berikan untuk sekarang ini. Performa gaming, layar udah 90Hz, serta chargingnya yang setara flagship mereka. Dan dengan bandrol harga 3 jutaan, well, menurut saya smartphone ini adalah salah satu smartphone 3 jutaan terbaik untuk saat ini. Oh ya, Realme Narzo 20 Pro ini kabarnya bakal jadi HP gaming paling terjangkau di range harga 3 jutaan saat event 11.11. So stay tune aja di Instagram Realme Indonesia. Kira-kira berapa ya harganya kelak pas 11.11? Saya juga penasaran sih. Oke, sekian dulu video yang cukup panjang ini dari Berita Gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kita ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.